Konflik separatis di Papua telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, menimbulkan pertanyaan mengapa berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan belum membuahkan hasil yang signifikan. Meskipun berbagai operasi militer dan diplomasi telah dijalankan, gerakan separatis tetap eksis dan bahkan menunjukkan intensitas yang meningkat di beberapa wilayah. Untuk memahami kompleksitas ini, kita perlu menelaah berbagai faktor yang berperan dalam mempertahankan api konflik tersebut. Sejarah konflik di Papua berakar dari proses integrasi wilayah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993, diadakan penentuan pendapat rakyat (PEPRA) pada tahun 1969. Proses PEPRA ini menuai kontroversi karena hanya melibatkan sekitar 1.000 perwakilan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia, yang kemudian secara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Banyak pihak, termasuk masyarakat Papua, menganggap proses ini tidak demokratis dan tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Papua. Papua merupakan wilayah dengan luas 320.000 km persegi. Didominasi oleh pegunungan tinggi, hutan lebat, dan lembah-lembah curam. Medan yang sulit ini menyulitkan mobilisasi pasukan keamanan dan penyediaan logistik. Kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka, OPM, memanfaatkan pengetahuan lokal mereka untuk bergerak secara efektif di medan ini, melakukan serangan mendadak, dan menghilang sebelum pasukan keamanan dapat merespons. Kondisi ini memberikan keuntungan taktis bagi mereka dalam menjalankan operasi gerilya. Sebagian masyarakat Papua merasa terpinggirkan dalam pembangunan nasional. Akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar memperkuat perasaan ketidakadilan. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk menyebarkan propaganda bahwa kemerdekaan adalah solusi atas permasalahan tersebut. Bagi masyarakat yang mengalami frustrasi akibat kondisi hidup yang sulit, narasi ini menjadi semakin menarik. Papua kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, gas, dan minyak. Kekayaan ini menarik perhatian berbagai negara dan korporasi multinasional. Beberapa negara dan organisasi internasional menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alat untuk menekan Indonesia dengan tujuan akhir mendapatkan akses lebih mudah ke sumber daya tersebut. Dukungan internasional terhadap gerakan separatis, baik secara langsung maupun tidak langsung, menambah kompleksitas penyelesaian konflik ini. Kelompok separatis di Papua mengadopsi strategi perang gerilya yang melibatkan serangan mendadak oleh kelompok kecil yang kemudian segera menghilang ke dalam hutan atau membaur dengan masyarakat sipil. Taktik ini menyulitkan pasukan keamanan dalam membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta dalam merespons serangan secara efektif tanpa menimbulkan korban sipil. Dilema ini seringkali menempatkan pemerintah dalam posisi sulit, antara menjaga keamanan dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Setiap operasi militer di Papua seringkali disoroti oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia, baik domestik maupun internasional. Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dapat merusak citra Indonesia di mata dunia dan memberikan legitimasi bagi gerakan separatis. Tekanan internasional ini membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengambil tindakan tegas karena risiko sanksi atau isolasi diplomatik. Ada indikasi bahwa beberapa elit politik dan ekonomi di Indonesia mungkin memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo konflik di Papua. Keberlanjutan konflik dapat digunakan sebagai alasan untuk alokasi anggaran militer yang lebih besar atau untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya alam di wilayah tersebut. Motivasi semacam ini menambah lapisan kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik secara damai dan adil. Banyak masyarakat Papua merasa memiliki identitas budaya dan sejarah yang berbeda dari Indonesia. Perasaan ini diperkuat oleh pengalaman marginalisasi dan diskriminasi.
Selama perasaan ketidakadilan dan perbedaan identitas ini masih ada, aspirasi untuk merdeka akan tetap hidup di kalangan masyarakat Papua. Ini menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan konflik. Diperlukan pendekatan yang menghormati dan mengakomodasi identitas serta hak-hak budaya masyarakat Papua. Konflik separatis di Papua adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor geografis, sosial ekonomi, politik domestik, dan dinamika internasional. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pembangunan ekonomi yang inklusif, dialog politik yang jujur, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta diplomasi yang efektif di tingkat internasional. Hanya dengan memahami dan menangani akar permasalahan secara komprehensif, perdamaian yang berkelanjutan di Papua dapat dicapai. Banyak masyarakat Papua merasa memiliki identitas budaya dan sejarah yang berbeda dari Indonesia. Perasaan ini diperkuat oleh pengalaman marginalisasi dan diskriminasi. Selama perasaan ketidakadilan dan perbedaan identitas ini masih ada, aspirasi untuk merdeka akan tetap hidup di kalangan masyarakat Papua. Ini menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan konflik. Diperlukan pendekatan yang menghormati dan mengakomodasi identitas serta hak-hak budaya masyarakat Papua. Konflik di Papua tidak hanya dipicu oleh faktor historis dan identitas budaya, tetapi juga diperparah oleh peran serta elit politik dan ekonomi yang memiliki kepentingan tertentu di wilayah tersebut. Keterlibatan mereka seringkali memperumit upaya penyelesaian konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Papua. Sejak diberlakukannya otonomi khusus, OTSUS, di tahun 2001, Papua memperoleh kewenangan lebih dalam mengatur urusan domestiknya. Namun, implementasi OTSUS seringkali didominasi oleh elit politik lokal yang memanfaatkan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Banyak analis mencatat bahwa manfaat dari OTSUS lebih banyak dirasakan oleh elit politik dan birokrasi dibandingkan masyarakat akar rumput. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua yang merasa bahwa OTSUS tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Di Papua terdapat hubungan erat antara elit politik dan pengusaha lokal. Pengusaha seringkali menggunakan modal ekonomi mereka untuk memperoleh legitimasi yuridis dan dukungan dari elit politik, sehingga bisnis mereka dapat terus berjalan dengan lancar. Sebaliknya, elit politik memanfaatkan dukungan finansial dari pengusaha untuk mempertahankan posisi dan kekuasaan mereka. Kolusi semacam ini menciptakan siklus korupsi yang merugikan masyarakat umum dan menghambat pembangunan yang adil dan merata. Elit politik di Papua juga diketahui memanipulasi identitas etnis dan praktik adat serta fanatisme agama untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Dengan memanfaatkan sentimen primordial ini, mereka dapat menggalang dukungan massa dan mengalihkan perhatian dari isu-isu krusial seperti ketimpangan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, ketegangan sosial semakin meningkat dan upaya penyelesaian konflik menjadi semakin sulit.